Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa data dan kedaulatan data adalah mutlak bagi suatu bangsa jika ingin menjadi negara yang lebih maju. Karena dengan pusat data yang terintegrasi, kebijakan yang tepat juga dapat bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan. Jadi data One Policy tidak main-main ya Pak. Para narasumber kita sebentar lagi akan saya undang ke atas panggung tanpa membuang waktu lagi. Saya undang ke atas panggung Bapak Muhammad Fahru Rozi, Ketua Tim Jaringan Intra Pemerintah Kemenkominfo Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang apresiasi yang luar biasa. Saya turut mengundang ke atas panggung Bapak Cahyono Tri Birowo, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan RB. Dan tentunya narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Rian Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Prof, apa kabar? Selamat siang Bapak-Bapak, bisa dicoba dulu mic-nya silahkan, dites dulu suaranya. Tes. Apa kabarnya Mas, apa kabarnya Prof. Rian? Tes 456, nggak boleh 1, 2, 3 loh ya, Oh, 456 ya. Nggak boleh, Siap. jadi sensitif. Selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Selamat siang, terima kasih. Semoga dalam keadaan sehat selalu, selamat datang di Take a Look on Location. Kita akan mulai berbicara mengenai One Data, One Policy. Ya. Tentunya tadi sudah disampaikan cukup jelas ya, apa aspirasi dari Kemenkominfo dalam membentuk suatu pusat data nasional yang lebih terintegrasi dan juga One Data, One Policy. Kalau tidak ada data yang terintegrasi dengan baik, bagaimana pemangku kebijakan membuat suatu kebijakan yang tepat? Jadi tentunya dari Mas Fahru Rozi terlebih dahulu yang mewakili Kemenkominfo, saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Kominfo sendiri tentang pentingnya keberadaan pusat data nasional untuk mendukung kedaulatan bangsa kita? Ya, terima kasih Mbak Moderator atas pertanyaannya. Terutama berkaitan dengan infrastruktur dasar ya. Kalau kita ngomong masalah transformasi digital, pusat data nasional sangat perlu dan sangat penting untuk dibangun, dioperasikan, dan dikelola dengan baik. Karena kenapa? Pusat data nasional sebagai infrastruktur dasar itu nantinya sebagai penopang utama ketika semua hal berkaitan dengan digital termasuk data, kemudian informasi, kemudian segala sesuatu layanan publik yang memanfaatkan data yang ada di pusat data nasional itu bisa dikelola dengan baik, kemudian dari pusat data nasional itu bisa interoperabilitaskan, kemudian juga bisa diintegrasikan dengan berbagai macam aplikasi ataupun layanan publik yang dimiliki oleh setiap kementerian lembaga. Jadi ini sangat-sangat esensial ya Pak ya. Harus pusat data nasional ya dalam hal ini. Dan bisa dijelaskan kira-kira utilizationnya seperti apa Pak jika pusat data nasional itu benar-benar sudah bisa terintegrasi dan bisa diakses dengan baik. Mungkin teman-teman di sini, para hadirin di sini hadir juga banyak dari kalangan mahasiswa, tentunya ingin tahu gitu ya, One Data, One Policy. Jika nanti ada pusat data nasional yang terintegrasi, apa saja manfaatnya tidak hanya untuk pemangku kebijakan namun juga masyarakat Indonesia in general, Mas, silakan. Baik, pertama kalau dari sisi masyarakat in general ya, kemudahan akses untuk mendapatkan data itu sudah tersedia di pusat data nasional. Ketika semua data layanan itu terintegrasi dan di-host di PDN tersebut. Kemudian bagi level pimpinan, pemangku kebijakan, dengan adanya data-data yang sudah terintegrasi dan di-host di PDN itu, nantinya bisa ditarik insight dari data-data itu. Nah, dari insight-insight yang telah dihasilkan melalui proses analitik sedemikian rupa, didapatkan bahwa dengan adanya proses tersebut, data driven policy itu bisa diwujudkan dengan adanya data-data yang ada di pusat data nasional tersebut. Data driven policy iya, itu betul. tadi Kita ya. tujuannya ke sana nantinya. Tujuannya ke sana policy nantinya. berdasarkan data. Ya, policy based on data. Policy, dan yes. itu tentunya jadi salah satu kunci krusial ya agar Betul. Indonesia menjadi negara yang lebih berdaulat lagi. Betul. Gitu ya. Saya akan ke Pak Cahyono sekarang. Dari pandangan Kemenpan RB seperti apa pentingnya keberadaan PDN sendiri? Silakan Mas. Ya, terima kasih.
Mungkin saya bisa tampilkan. Silakan, ada slide yang ingin ditampilkan dan para hadirin di sini bisa langsung menyaksikan apa yang ingin disampaikan dari Bapak Cahyono. Ya, makasih. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh rekan dari Kominfo, bahwa kita ini sudah mulai berubah, Pak, pola pikir pemerintah sendiri. Kami di Kementerian Pan-RB memiliki peran terkait dengan tata kelola pemerintahan, di mana kedepannya pemerintahan akan menjadi world class birokrasi untuk Indonesia. Nah, salah satu strateginya itu adalah sana kita merubah paradigma yang semula pemerintah mengatur masyarakat menjadi pemerintah bekerja bersama masyarakat. Jadi kita sebetulnya bermitra kepada masyarakat, kita bersama-sama untuk mengelola negara ini. Nah, salah satu poin yang disampaikan oleh Kominfo tadi bahwa pemanfaatan data menjadi hal penting. Itu menjadi penggerak enabler dari kita menuju pemerintahan masa depan. Orientasi data dan tentunya pada saat kita akan memanfaatkan data, kita sudah nggak lagi menggunakan pola manual ya, tapi sudah menggunakan digital, transformasi digital. Yang tentunya ini juga akan butuhkan juga mengenai talenta digital. Nah, dari pola pikir ini, maka ini kami coba sampaikan. Mungkin kalau ini agak sedikit teknis bahwa layanan itu akan menjadi layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tetapi pada saat layanan tersebut itu dihasilkan, itu akan banyak lagi terlihat hal-hal yang mendukung ke arah sana. Nah, sampai bahwa banyak sekali aplikasi, banyak sekali proses bisnis di masing-masing instansi, dan kalau itu kita lakukan dengan terintegrasi, maka kita berharap bahwa infrastrukturnya bukan lagi masing-masing, tapi infrastrukturnya adalah infrastruktur berbagi pakai. Yang tadi disampaikan, kita memiliki ekosistem pusat data nasional yang diharapkan bahwa lebih dari 2.000 data center atau mungkin yang dibilang sebagai ruang server di masing-masing instansi ini sudah harusnya terintegrasi, konsolidasi menjadi ekosistem pusat data nasional. Nah, pada saat kita sudah memiliki ekosistem pusat data nasional, maka kita akan mudah bagaimana mengintegrasikan, mengkonsolidasikan sistem-sistem yang ada di atasnya. Nah, ini kami berikan contoh bahwa kedepannya nanti ini juga bagian dari Perpres ya, atau mungkin sistem pemerintahan berbasis elektronik kebijakan SPBE. Ini mengharapkan bahwa infrastruktur nantinya tidak lagi silo, tetapi infrastruktur yang berbagi pakai, baik pusat data nasional maupun jaringan intra pemerintah. Yang itu di atasnya akan berdiri layanan-layanan yang akan dimanfaatkan oleh banyak instansi. Nah, itulah yang kami harapkan bahwa dari kami Kementerian Pan-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mengharapkan bahwa kita sudah nggak lagi banyak mengeluarkan energi besar untuk mengelola infrastruktur, tetapi kita harusnya banyak mengeluarkan energi untuk memberikan layanan digital terbaik buat masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, cukup teknis namun juga sangat-sangat komprehensif ya dengan pemaparan yang tadi sudah Anda sampaikan. Saya ingin tahu Mas Cahyono seperti apa kira-kira saat ini komunikasi dan kerjasama yang terjalin bersama dengan Kemenkominfo, dengan Kemenpan RB mengenai SPBE ini. Ya, makasih. Mungkin satu slide lagi. Nah, mungkin kalau bisa ditampilkan. Jadi sebetulnya kita dengan Kominfo ini adalah bagian tim dari koordinasi SPBE nasional. Nah, kalau dilihat di dalam paparan atau di dalam layar, itu kita memiliki basisnya kalau kebijakan SPBE itu ada arsitektur SPBE. Menpan memiliki kewenangan terkait dengan proses bisnis dan layanan, sedangkan Kominfo memiliki kewenangan terkait dengan domain aplikasi dan infrastruktur. Dan BSSN kalau dalam hal ini keamanan informasi itu akan terkait dengan bagaimana memastikan infrastruktur aplikasi itu akan aman dan menjadi layanan yang terpercaya kepada masyarakat. Nah, yang ingin coba kami sampaikan bahwa di tahun 2022 di Desember yang lalu, Bapak Presiden sudah menetapkan peraturan Presiden mengenai arsitektur SPBE nasional. Dengan adanya arsitektur SPBE nasional ini, kami harapkan bahwa to be design atau layanan digital Indonesia ke depannya nantinya bukan lagi layanan sektoral. Kalau di gambar itu sudah terlihat Kominfo punya area di bawah Dan juga punya area di atas
untuk menghasilkan portal nasional yang nanti di dalamnya, di tengah-tengahnya berbagai macam instansi sektoral, baik pusat dan daerah. Portal nasional ya Mas betul. ya. Dan ini bentuknya berupa website atau aplikasi atau seperti apa? Nah, kalau kita mungkin sudah dengan zaman terkini ya kita, jadi omni channel atau berbagai macam channel yang kita bisa sampaikan gitu. Baik itu website, akses ke berbagai mobile apps, bahkan ke media sosial. Nah, yang kami ingin harapkan bahwa sebetulnya bukan lagi pola pikirnya adalah pola pikir instansi yang berdasarkan kewenangan instansi, tapi pola pikirnya adalah pola pikir memenuhi kebutuhan masyarakat. Portal atau website atau mobile apps atau channel yang diberikan layanan kepada pemerintah, kepada masyarakat, bukan lagi tulisannya instansi pemerintah, tapi yang diisi adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan. Nah, itulah yang akan kita wujudkan sebagai inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional. Kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa nih, rencananya begitu komprehensif sudah kita jelaskan di sini nih, juga nanti mungkin banyak teman-teman yang akan bertanya langsung mengenai hal ini ya. Inisiatif strategis 2024 dan portal layanan nasional ya. Jadi dalam suatu portal tersebut masyarakat bersama dengan pemerintah dan juga mungkin swasta bisa mengakses semua data di situ dan kebutuhan layanan juga bisa dipenuhi dari itu ya Mas ya. Oke baik, itu di 2024 ini menarik sekali. Sekarang mungkin saya ingin evaluasinya dari Prof. Rian. Tadi karena Mas Cahyono sempat menyebut saat ini infrastruktur atau kita melihat data itu masih begitu silo. Means kementerian ini punya data ini, kementerian ini punya data ini. Kita belum tahu sepertinya kalau diintegrasikan apakah sama atau tidak gitu ya. Saya ingin evaluasi Anda mengenai keadaan data nasional saat ini di Indonesia, Prof. Silakan. Oke, saya kira saya disampaikan oleh Mas Cahyo dan Mas Faru tadi ya, betulnya. Tapi begini, saya kira kita tidak usah terlalu sangat ekstrim ya. Yang namanya silonisasi udah mulai punah kok itu. Udah ada komunikasi, memang ada satu dua yang silo ya, misalnya data pertanian, kemiskinan itu masih belum koheren ya. Tapi sebagian besar udah jadi satu. Kita udah punya yang namanya itu kalau nggak salah satu data itu ya, udah mulai itu. Jadi kita nggak usah pesimis lah, udah mulai dan saran saya janganlah kita katakan lagi silo-silo, nanti nggak enak itu. Semua KL udah mulai effortnya keras loh ya, Pemda juga gitu. Jadi mau dikatakan silo sudah terbuka. Sudah mulai channel, tinggal bagaimana koherensinya. Supaya apa? Supaya kita gunakan bahasa yang konstruktif. Kalau bahasa tadi Mas bahasa NGO, enggak boleh itu. Saya kritik Anda berdua, enggak boleh. Dikritiknya langsung di Kedua, saya juga mau Mas. kasih masukan Prof. kepada Mbak juga Mbak. Tadi Iya. kan gini, jadi bukan kemudian pemerintah punya data, semua orang bisa akses, tidak. Itu namanya telanjang. Yang namanya ada transparansi. Kalau telanjang nanti pornografi, nggak bisa. Jadi data itu ada 3 layer. Layer paling luar namanya yang interoperabilitasnya tinggi. Di mana masyarakat bisa akses, saling akses KL, dan seterusnya. Di tengah-tengah itu semi. Itu ada batas-batasnya. Tapi ada yang paling tengah itu rahasia, nggak boleh. Jadi bukan berarti kemudian semuanya bebas. Kalau gitu lah kita nggak punya kedaulatan data. Ya. Yang ketiga, yang namanya PDN ini luar biasa loh. Bayangkan ya, ide dimulai dari kalau nggak salah Bu Megawati, dilanjutkan Pak BY, dieksekusi oleh Pak Jokowi. Jadi ternyata Indonesia itu sudah melampaui batas-batas partai. Nggak peduli partainya tapi NKRI, lepas dari banyak kritik ya, buktinya jalan terus. Dan ingat ya, PDN ini adalah yang namanya kedaulatan rakyat Indonesia. Sehingga harus menjadi investasi negara dan dimiliki negara dan dikelola pemerintah. Tidak bisa nanti itu investasi dari mana-mana gitu ya, swasta, apalagi negara lain, apalagi kelola. Harus Indonesia, pemerintah. Kalau yang mengelola itu dari tempat lain, misalnya swasta, apalagi swasta asing, itu bisa bocor semua itu, dari peran baru itu. So, ini kata kuncinya. Jadi it's not merely, nggak semata-mata sekedar data pusat, tapi kita punya kebijakannya dari makro sampai mikronya. Dan ini kita harus berarti masyarakat, supaya masyarakat nanti nggak deg-degan. Saya juga deg-degan bilang bersama tadi kan, oh nanti semua orang bisa akses. Loh kalau gitu tadi data bisa bobol dong gitu kan ya. Misalnya, oh Pak Rian tuh mandi cuma 2 kali, akan saya malu gitu kan ya. So, it must be something that itu ada layernya gitu Pak. Makasih. Ya harus ada layer walaupun regardless ya kita tetap harus
perbaikan-perbaikan menuju One Data One Policy itu tadi ya Pak. Dan ya? satu hal ini ya, jadi yang namanya data itu nanti juga tidak statis. Ada dinamika, perkembangan. Jadi dengan demikian apabila mengatakan, oh ini masih terbelakang, tidaklah. Tetap ada kondisi di mana kita masih belum maju, tapi improve. Oke, saat ini bagaimana evaluasi kualitas data nasional menurut Prof. Rian? Tadi Anda bilang sudah mulai lurus silonya, tapi tetap harus lebih koheren. Nah, untuk lebih koheren ke depannya seperti apa, Prof? Jadi yang pertama kita harus punya konsep bagaimana mengkonsolidasikan. Karena nggak boleh asal loh ya. Misalnya saya berikan contoh ini ya. Misalnya data dari Kementerian Keuangan. Itu kemungkinan jadi silo sendiri loh tuh. Kenapa? Sangat rahasia. Berhubungan dengan data pajak dan seterusnya. Jadi ada yang dibuka, ada yang tidak. Jadi jangan kita bahasa Jawanya gebiah-uyah, pukul rata. Nggak boleh. Dengan demikian kita punya yang namanya itu pemahaman, oh ini openly 100%, ini dan khusus masalah ini kita harus bersifat asimetrik. Ada data-data yang itu betul-betul open nih, ada yang data-data itu koheren satu, tapi ada yang nggak bisa. Misalnya data-data intelijen kepolisian, terorisme, itu berbeda. Jadi dengan demikian pendekatan di dalam kebijakan tata kelola data di era digital itu bersifat juga asimetrik. Dan ini tentunya teman-teman dari Menpan, Kominfo ini jago-jago. Kita tinggal semangatin aja gitu ya, gitu Mbak. Tinggal disemangatin aja dan sudah ada juga roadmap tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Cahyono ya Prof. Jadi kita Cuman yang harapkan. tadi saya agak kurang setuju tadi. Silakan, apa yang ingin Karena begini, disampaikan? ini itu technical gitu loh. Ini tidak menyentuh kehidupan publik. Jadi saran saya ke depan penjelasan dari Menpan itu harus namanya kalau orang bilang tuh user friendly. Ini public friendly, ini Menpan friendly gitu loh. Oh saya aja nggak ngerti gitu loh. Jadi apa? Nanti tinggal bagaimana pengkomunikasiannya lah. Kalau Ya. komunikasi tugasnya beliau Menteri Komunikasi ini gitu ya. Mas Cahyono. Ini bagus bagaimana how to communicate aja. Mana